Ya, selamat malam. Pemirsa JAK TV saling silang hadir menjumpai Anda bersama dengan saya, Lulu Miati, dan kita akan membahas mengenai wacana potong gaji PNS untuk zakat. Kementerian Agama Republik Indonesia akan memfasilitasi zakat 2,5% bagi aparatur sipil negara yang beragama Islam. Kemenak kini menyusun regulasi pemotongan, pengelolaan, dan pemanfaatan zakat dari PNS. Menteri Agama Lukman Hakim dalam konferensi pers di Gedung Kemenak, Jakarta Pusat mengatakan zakat yang dibebankan bagi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil yang beragama Islam akan segera dilakukan. Namun pemotongan zakat bukan kewajiban bagi ASN karena sistem pemotongan akan dilakukan akad secara tertulis dan bagi ASN yang menolak dapat membuat surat permohonan penolakan. Pemerintah dalam hal ini Kemenak hanya memfasilitasi ASN yang akan memberikan zakat karena pengelolaan nantinya akan diserahkan kepada lembaga zakat pemerintah dan lembaga zakat ormas Islam. Menurut Menteri Agama, aturan dan regulasi pemotongan zakat ASN saat ini sedang dikaji. Yang dimilikinya adalah kami ingin pemerintah, selaku pemerintah tentu bagaimana potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh ASN Muslim ini bisa dioptimalkan lebih baik. Oleh karenanya, yang perlu digarisbawahi tidak ada kata kewajiban di situ. Tapi yang ada adalah pemerintah memfasilitasi khususnya bagi ASN yang Muslim untuk menunaikan kewajibannya sebagai Muslim mengeluarkan sebagian penghasilannya untuk dibayarkan sebagai zakat. Ini analognya sama saja ketika Kementerian Agama menyelenggarakan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi yang mewajibkan haji itu tentu bukan pemerintah, bukan negara. Wajib itu haji itu kewajiban agama. Pemerintah memfasilitasi sebagian warga negaranya yang Muslim untuk berhaji. Sama juga seperti zakat ini. ASN sebagai bagian dari pemerintah tentu menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk bagaimana agar potensi yang sangat besar ini bisa aktual, bisa mewujud, bisa mengejawantah dalam bentuknya yang lebih konkret, tidak hanya penghimpunannya, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah pentasarufannya. Pengumpulan zakat PNS nantinya dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Deddy Musoni, JAK TV. Rencana Kementerian Agama melakukan pungutan zakat dari hasil aparatur sipil negara atau ASN Muslim mendapat tanggapan dari anggota Dewan. DPR akan meminta keterangan kepada Kementerian Agama terkait potongan gaji untuk zakat dari aparatur sipil negara atau ASN. Adanya wacana pemotongan gaji ASN sebesar 2,5% untuk zakat tengah menjadi pembahasan pemerintah. Kementerian Agama sedang mempersiapkan aturan mengenai pungutan zakat yang berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama Islam. Atas wacana itu, Ketua DPR Bambang Susatyo meminta kepada Komisi 8 memanggil Menteri Agama untuk meminta keterangan terkait rencana. Sementara Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta agar rencana pemotongan gaji PNS untuk zakat dikaji secara mendalam, karena menurutnya sudah ada lembaga yang mengatur zakat sehingga wacana tidak menimbulkan kegaduhan baru. Kami sudah meminta Komisi 8 untuk mengundang Menteri Agama. Kan sudah dijawab oleh Menteri Agama bahwa Kementerian Agama itu hanya memfasilitasi. Yang berhak itu menarik ke Basnas. Ya udah, kami serahkan kepada mekanisme yang ada di komisi terkait dan berikan segera solusi yang jelas dan tidak membingungkan kepada masyarakat. Terus segera diumumkan. Dia mengatakan, ya sudah ada Basnas, sudah ada Lazis, macam-macam itu gimana? Dan kalau dia diatur kan harus, nah kalau sukarela kan nggak bisa diatur gitu. Ini saya kira wacana yang harus dibicarakan, didiskusikan panjang ya. Nggak bisa sekonyong-konyong keluar partai pemerintah harus gitu tuh, saya kira tentu akan membuat kegaduhan baru.
Ya, dan kita akan berbincang mengenai wacana potong gaji PNS untuk zakat yang memang menjadi polemik begitu ya. Ada pro dan kontra terkait dengan wacana tersebut. Dan kita akan membahasnya di Saling Silang. Sudah ada 4 narasumber yang hadir di studio saat ini. Saya perkenalkan dari sisi sebelah kanan saya sudah ada Prof. Hamka Haq, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Irfan Syauqi, Kepala Pusat Kajian Strategi Basnas dan juga Ekonom Syariah dari IPB. Selamat malam. Selamat malam. Pak Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sisi sebelah kiri ini ada Pak Marsudi Syuhud, Ketua PBNU. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga Pak Najamuddin Ramli, Wasekjen Dewan Pimpinan MUI. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini memang menjadi langsung ramai begitu ketika Menteri Agama mengatakan akan memfasilitasi, bukan katanya mewajibkan untuk para PNS ini dipotong 2,5% untuk zakat. Mungkin kalau kita bicara mengenai aturan gitu ya, seperti apa sih aturannya mungkin dari Pak Irfan dulu? Ya, untuk berzakat. Ya, kalau kita lihat pengelolaan zakat di Indonesia ini, kita telah memiliki undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dan terkait dengan upaya optimalisasi penghimpunan zakat, sesungguhnya kita telah memiliki instrumen hukum dalam bentuk Inpres. Ya, Inpres Nomor 3 Tahun 2014, di mana dalam Inpres ini juga sebenarnya itu sudah dinyatakan bahwa ASN, PNS di setiap kementerian, ya kemudian sampai ke Pemda, ya termasuk juga di dalamnya adalah BUMN, BUMD, TNI, Polri, itu diharapkan melakukan optimalisasi penghimpunan zakat melalui institusi Basnas begitu. Jadi sebenarnya kita sudah punya, dan memang artinya tanpa perlu ada wacana yang ya artinya sekarang ini kita berjalan dengan adanya Inpres seperti itu, sehingga sebagai realisasi dari Inpres itu kan Basnas kemudian melakukan sosialisasi, sehingga kita melihat banyak kementerian yang kemudian mendirikan UPZ, unit pengumpul zakat, ya, di mana para PNS yang ada di kementerian, di satker-satker tertentu yang sudah setuju untuk memotong langsung, itu juga melakukan pemotongan zakat melalui payroll system. Nah, cuma memang sudah berjalan untuk beberapa. Ya, sudah berjalan karena Inpres ini dikeluarkan di akhir pemerintahan SBY ya tahun 2014. Nah, cuman kita ingin bagaimana caranya supaya optimalisasi ini bisa terus ditingkatkan, sehingga muncul kemudian wacana untuk meningkatkan dari sisi aturan, yaitu dalam bentuk peraturan presiden. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya dari sisi hukum itu kita sudah punya dasar-dasar hukum yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk melakukan pengelolaan zakat. Karena memang faktanya hari ini antara potensi dengan aktualisasi penghimpunan itu memang terdapat kesenjangan yang luar biasa. Dari sisi potensi kita mencapai angka 217 triliun, tetapi dari realisasi kita baru mencapai angka 5 triliun. Jadi baru sekitar ya masih di bawah 5%. Tetapi meski demikian pertumbuhan tahunan selama satu dekade terakhir itu mencapai rata-rata average growth-nya itu adalah sekitar 35%. Jadi dari sisi pertumbuhan sebenarnya sangat tinggi. Dari sisi penambahan jumlah muzaki setiap tahun selalu bertambah juga. Begitu. Cuman yang kita perlukan, realisasinya menjadi hanya sekitar 5%? Yang kita perlukan itu bukan high growth, bukan pertumbuhan tinggi, tapi exponential growth. Jadi pertumbuhan yang sangat luar biasa tinggi. Nah, oleh karena itu untuk kita mengoptimalkan potensi yang ada, sekaligus ini kan bisa digunakan untuk membangun bangsa dan negara, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, maka kita perlu adanya terobosan-terobosan dari sisi kebijakan. Nah, makanya kita berharap bahwa kebijakan dalam bentuk Perpres ini bisa lebih kuat lagi mendorong ya untuk optimalisasi. Benar-benar untuk optimalisasi. Mungkin Pak Marsudi mau memberikan tanggapan terkait dengan? Iya, karena zakat itu adalah sebuah instrumen atau sistem yang diciptakan oleh Allah untuk makhluknya yang beragama Islam ini. Itu kalau zakat itu akan tumbuh dengan baik, terus semua umat Islam itu bisa membayar zakat, itu saya yakin seyakin-yakinnya bahwa itu akan mendorong sebuah pertumbuhan ekonomi yang sangat dasar di dalam masyarakat, dan juga mendorong untuk pemerataan pendapatan. Dari instrumen sistem zakat ini, kalau kita seriusi dan undang-undangnya sudah ada, kemudian
impresnya sudah ada, nanti ini akan ditata lagi dengan perpres sudah ada. Insya Allah kesenjangan ekonomi akan bisa diturunkan atau minimal dikurangi dengan instrumen zakat ini. Dan juga nggak usah takut jika misalnya saya mengusulkan bahwa untuk mendorong ini biar lebih cepat, itu tidak sekedar kebijakan pemerintah akan memberikan memfasilitasi untuk para muzaki, mempermudah, membantu agar mereka bisa menunaikan zakat dengan mudah. Tapi juga kalau misalnya pemerintah juga bikin lagi satu kebijakan, yaitu untuk bisa digunakan pengurangan pajak, itu akan lebih mendorong masyarakat lebih besar lagi. Itu satu. Nomor dua, jangan khawatir pengurangan pajak, misalnya orang berzakat kemudian artinya orang berzakat itu mengurangi pajak yang dia harus keluarkan, pajak gitu kan? itu kemudian nanti akan mengurangi teks. Saya yakin ini akan membuat orang akan berduyun-duyun membayar teks, karena dengan membayar teks pajak itu dengan sendirinya mereka sudah sangat lego hatinya. Apa itu lego ya? Pokoknya ya sangat gembira, sudah karena plong juga gitu, sekalian karena beramal, sekalian sudah dengan berzakat, kewajiban pribadinya, ibadahnya yang sifatnya ta'abudi itu sudah tercover semuanya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Makanya ini pemerintah itu kalau bisa pikirkan ini bisa sampai untuk tax deduction. Oke, mungkin dari Prof Hamka. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Mas Sudi itu sebenarnya ada aturannya itu. Saya kira kementerian apa yang pernah mengeluarkannya, bahwa pajak bisa dipotong dari objek pajak yang sudah disakati. Sebenarnya sudah ada langkah ke sana. Cuma memang yang barangkali aktualisasinya belum. Implementasinya barangkali belum. Tapi sudah ada aturan-aturan itu. Cuma masalahnya memang yang barangkali perlu ditingkatkan, bahwa suatu saat nanti, tapi ini memang perlu undang-undang yang baru. Betul. Pada suatu saat nanti, apabila pemerintah ini menghendaki umat Islam berzakat, ya kan, maka posisi pemerintah sudah menjadi amil zakat. Dan ketika menjadi amil zakat, maka semua yang dipungut zakatnya tidak lagi wajib pajak. Karena zakat, kalau pemerintah menjadi amil zakat, jadi zakat menjadi pendapatan negara. Ketika menjadi pendapatan negara, maka dia menjadi bahagian dari pendapatan negara untuk pembangunan nasional. Karena itu mereka yang sudah bayar zakat tidak lagi kena wajib pajak. Itu suatu saat langkah yang besar yang saya kira pernah digagas oleh Menteri Agama di era Orde Baru, Munawir Sajali, tapi belum terrealisir sampai sekarang. Tapi memang memerlukan pemikiran besar, musakar yang seluas-luasnya itu. Tapi ini memang bahagian dari apa yang barangkali oleh NU barangkali sudah lama mencita-citakan itu ya. Tapi langkah awalnya sudah ada itu aturan. Cuma saya lupa apakah ini putusan Menteri Agama atau putusan Menteri Keuangan, itu saya lupa. Tapi pernah saya baca aturan itu. Barangkali di Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah disebutkan selain di Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010 tentang zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Jadi memang bisa begitu ya. Tapi itu yang belum tersosialisasikan dengan baik. Dan implementasi rekrutmen pajak belum sesuai dengan Perpres tadi itu. Betul. Memang yang memanfaatkan fasilitas itu masyarakat muzaki itu masih sedikit begitu. Karena dampaknya masih tidak terlalu besar terhadap pengurangan beban kewajiban pajak mereka. Maka mestinya ketika ngitung pajak sekaligus saja ngitung zakatnya, sehingga itu sudah langsung dan di satu tempat. Baik, ditahan dulu Bapak-bapak. Kita masih punya segmen-segmen berikutnya. Kita kembali usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Saling Silang.